Borok Budiman Sujatmiko diumbar teman sendiri. Utang miliaran rupiah dilunasi PDIP. Ngelunjak malah malak minta jatah menteri. Astaga. Seperti kasus nih Pak Budiman Sujatmiko. Kawan jadi lawan, bukan PDI Perjuangan namanya kalau takut bertempur. Tapi intinya Anda membantah tidak pernah sekalipun Anda meminta jatah menteri, mau itu ke Presiden Jokowi maupun ke kalau Pak Jokowi PDIP. Makanya menarik nih Sylvia kalau cerita lebih jauh lagi. Pada hari pertama Pak Jokowi melantik kabinet, saya nggak mau mikirin Budiman. Dari dulu prinsip berjuang kita adalah bersama atau tidak dengan Budiman kita akan tetap berjalan. Gampang aja. Kasus nih Pak Budiman Sujatmiko. Lah aku bingungnya. Ada rumba yang ngobrol, ada rock and roll. Nanti kalau udah ganti pasangan. Ibu Mega mengatakan, nah itu kan dinamika politik, dansa-dansi politik biasa, ada yang dansa rumba, rock and roll, ya kan? Biasa saja, nanti ada pasangan sono ganti sono, sini ganti sini, kan? Itu dinamika politik biasa. Yang itu ganti sono, yang ini ganti sini. Terus beliau sambil ketawa, oh saya paham Bu, paham. Nah nanti suasananya kayak gitu. Jadi lihat aja sekarang, nggak usah nanti mikirnya gini. Aduh kok kita dikurung, kok kita di ini kan wis menang we. Tapi nyambut gawe. Saya pikir pernyataan Bu Mega itu pernah dinyatakan pada saya juga waktu saya bertemu beliau di rumahnya, bahwa menjelang politik itu biasa ada dansa-dansi dan dinamika. Itu adalah suatu proses yang wajar, dan Bu Mega sambil tertawa, Pak Jokowi sambil tertawa. Jadi dari pernyataan Bu Mega saya ingin mengatakan bahwa Bu Mega bisa memahami dinamika ini. Jadi menurut saya itu mungkin menunjukkan kematangan beliau sebagai orang yang sudah matang segala macam, dan saya pikir kita butuh dialog-dialog yang dingin. Yang dimajukan oleh PDI Perjuangan juga adalah kadernya sendiri gitu. Dan kita tahu partai ini kan sangat patuh dengan garis komando biasanya pengambilan keputusan. Jadi menurut saya buat PDI Perjuangan bagus menunjukkan sikap ketegasannya. Buat Mas Budiman juga akhirnya ini lebih bagus dibanding kemudian dia harus menempatkan kakinya di dua posisi, sulit untuk bergerak. Di satu sisi dia misalnya sudah menyatakan dukungan kepada Prabowo, di sisi lain dia masih di PDI Perjuangan. Sudah selesai urusannya, tanya bersangkutan. Ya, Politisi PDI Perjuangan Dedi Yefri Hanteru Sitorus bicara blak-blakan membuka borok rekan separtainya Budiman Sujatmiko. Dedi membongkar semua borok Budiman selantaran sudah kelewat kesal dengan manuver politik yang bersangkutan, di mana Budiman tiba-tiba menyeberang dan mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024, padahal partai tempatnya bernaung mengusung Ganjar Pranowo. Menurut Dedi, Budiman adalah sosok politisi yang tak tahu berterima kasih. PDIP sebagai partai yang membesarkan namanya telah banyak menolongnya. Bahkan Sekjen Hasto Kristianto secara sukarela pernah membantu Budiman yang terlilit hutang miliaran rupiah. Kita tahu siapa Anda. Anda punya banyak masalah. Di bidang keuangan Anda punya ambisi. Padahal bertahun-tahun kita banyak mengurus Anda. Sekjen langsung, utang-utang Anda kita beresin yang begitu besar miliaran. Tapi ya ternyata tidak ada artinya buat Anda, kata Dedi kepada wartawan. Tidak hanya itu, sikap Budiman yang bikin seluruh kader geleng-geleng, kata Dedi, adalah saat dirinya meminta jatah menteri kepada Hasto. Budiman disebut menemui Hasto dan meminta jabatan tersebut jika kelak Ganjar Pranowo menang Pilpres 2024. Anda datang ke Sekjen minta kursi menteri kalau Pak Ganjar menang. Tentu saja kami kaget karena tidak ada yang bisa menggaransi itu. Bahkan Bu Megawati. Kenapa? Karena itu hak prerogatif presiden dan Anda kemudian marah dan pergi ke seberang lalu ditawari jadi menteri atau wakil presiden, silakan. Tapi harusnya jantan dong, mundur dari PDIP, jangan playing victim. Itu sangat tidak etis, ungkapnya. Bahkan dia menyebut ketua relawan Prabu atau Prabowo Budiman Bersatu diberikan proyek dari Kementerian Pertahanan sebesar 200 miliar.
Mudah-mudahan apa yang Anda inginkan berhasil, jadi menteri atau presiden. Kami dengar katanya Ketua Prabu dapat proyek dari Kemenahan 200 miliar. Betul nggak? Saya sebagai teman prihatin kalau itu tidak benar. Kalau benar bagus, kerjakan dengan baik. Jangan bermasalah hukum dan mudahan itu membantunya Anda menyelesaikan masalah Anda. Tapi kalau itu fitnah, kasih tahu supaya saya ikut mengklarifikasi. Tandas legislator Dapil Riau II ini. Diketahui, sosok Budiman Sujatmiko kembali mencuat setelah tidak dipecat PDIP karena sikapnya secara terbuka mendeklarasikan dukungannya kepada bakal calon presiden Prabowo Subianto pada pemilu 2024 mendatang. Budiman menegaskan hal tersebut dilakukan atas nama dan keinginan pribadi dan tidak ada kaitannya dengan kepartaian. Mengutip laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Budi Sujatmiko tercatat memiliki total harta mencapai 1,7 miliar. Dari total harta tersebut, harta kekayaannya atau lebih dari 90% merupakan tanah dan bangunan dengan luas 187 meter persegi atau 250 meter persegi yang terletak di kota Jakarta Timur dengan label hasil sendiri. Selebihnya, ada 2 unit mobil yakni Nissan Evalia 1,5 tahun 2012 seharga 95 juta dan Mitsubishi Mirage 1,2 automatic tahun 2013 seharga 85 juta. Karir Budiman berawal dari aktivis Partai Rakyat Demokratik atau PRD yang dia deklarasikan pada 1996. Karena itu aktivitas politiknya di PRD. Dia dipenjara oleh pemerintah Orde Baru dan divonis 13 tahun penjara setelah dituding menjadi dalang insiden peristiwa 27 Juli 1996. Namun, Budiman hanya menjalani hukuman selama 3,5 tahun setelah mendapat amnesti dari Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada 10 Desember 1999. Setelah bebas dari penjara, Budiman melanjutkan pendidikannya ke Inggris. Budiman dan sejumlah aktivis lainnya menyatakan diri masuk PDIP. Berdasarkan catatan pemberitaan detik.com saat itu, para aktivis yang masuk PDIP antara lain Raharjo Waluyo Jati, PRD, mantan Ketua Pijar Haikal, Akwat Supriyanto, Beator Suryadi, Masinton Pasaribu, Front Perjuangan Pemuda Indonesia, hingga Sinyo dari Gerakan Bersama Rakyat. Pada 2021, ia ditunjuk Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengisi jabatan sebagai Komisaris Independen di PT PN 5. Dengan latar belakangnya itu, wajar saja kekayaannya sebagai salah satu pejabat publik jadi sorotan. Kini, Budiman Sujatmiko terancam dipecat dari PDIP setelah menyatakan dukungannya terhadap Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mulanya menyebut kubu pro Prabowo telah melakukan pembajakan terhadap kadernya, Budiman. Meski begitu, belum ada kejelasan mengenai peluang Budiman bakal bergabung dengan Gerindra. Karena sepengetahuannya, belum ada komunikasi antara Budiman dan Gerindra mengenai hal itu. Yang jelas, jika ingin bergabung dengan partainya, Budiman harus terlebih dahulu keluar dari PDIP. Dikecam PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto sebelumnya memastikan pihaknya akan memberikan sanksi disiplin tegas terhadap hal ini. Hasto mengatakan Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun akan menyampaikan hal tersebut pada hari Senin 21 Agustus 2023. Namun hingga hari sanksi pemecatan yang kencang berhembus tak kunjung menjadi nyata. Dia menegaskan, selama ini PDIP selalu kedepankan etika politik dan setiap orang yang masuk PDIP atas dasar kesukarelaan bukan dibajak atau diiming-imingi. Pembajakan ini pun dinilai sebagai bentuk ketidakpercayaan dari kubu Prabowo. Dengan melakukan politik divide et impera itu sebenarnya menunjukkan ketidakpercayaan diri dari pihak sana meskipun sebelumnya telah mencoba menggeroyok Pak Ganjar Pranowo. Sehingga langkah-langkah itu malah akan menghasilkan suatu energi positif bagi pergerakan seluruh kader PDI Perjuangan, pungkas Hasto. Hasto juga mengomentari lokasi deklarasi tersebut yang terletak di Provinsi Jawa Tengah justru akan membuat kader PDIP Jawa Tengah semakin solid. Pasalnya, kejadian ini mirip dengan pemilu 2019 lalu. Saat itu, kubu Prabowo membangun posko di wilayah Solo yang merupakan tempat asal Presiden Joko Widodo yang saat itu menjadi lawannya. Hasilnya, kubu Prabowo justru kalah karena tindakannya telah memantik semangat militansi kader dan pendukung.
Jadi saya melihat ini sebagai sebuah patahan yang cukup ya tentu saja Tadi membuat saya kecewa, kecewa. patah hati. Tapi kalau saya lihat perjalanan Bung Karno dulu mendirikan PNI, tahan oleh Belanda, keluar dari penjara, PNI-nya kemudian dibawa menjadi lebih organisasi pendidikan, dia tidak masuk PNI, gabung ke Partindo, Partai Indonesia. Pun tahun ketika Bung Karno jadi presiden, yang orang nggak banyak tahu, Ya. Bung Karno itu tidak pernah menjadi anggota Ya. partai lagi. Tadi juga disampaikan oleh Budiman sendiri, itu konsekuensi pilihan politiknya pada saat partai ketua umum sudah memutuskan calon presidennya adalah Pak Ganjar Pranowo. Ini tidak main-main, namanya calon presiden ini kan bukan calon ketua senat Tidak. atau calon ketua RT. Ya, kalau menurut saya terkait dengan Mas Budiman memang alangkah baiknya buat kedua belah pihak ya, baik PD Perjuangan atau Mas Budiman ada kemudian pemecatan seperti ini. Pertama buat PD Perjuangan ini ketegasan sikap dalam konteks ketika berbicara capres itu kan sesuatu yang sifatnya sangat strategis ya, dan kemudian